Baik, Shalom, saudara dikasih Tuhan Yesus, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Duta Perkasa. Kita bicara agak santai hari ini. Saya mau berbagi tentang kesaksian bagaimana saya sebagai hamba Allah yang diutus Tuhan, ya mempersiapkan, ya menuntaskan amanat agung. Itu menjadi tugas saya, memenangkan banyak jiwa-jiwa, bahkan sampai mendirikan tempat ibadah. Itu menjadi bagian tugas saya sebagai hamba Allah. Puji Tuhan, saudara, saya punya beberapa pengalaman yang akan saya bagikan kepada kita semua dalam hal membangun gereja Tuhan. Tidak gampang dan tidak mudah untuk membangun gereja di negeri ini. Sepanjang 10 tahun belakangan ini, sejarah mencatat bahwa ada 300 gereja atau 200 gereja rumah ibadah ditutup. Bahkan di era Bapak Presiden kita pun, ya 5 tahun belakangan ini ada 20 sampai 30 tempat ibadah yang ditutup. Bagaimana kita tahu gereja GBKP di Pasar Minggu, ya mereka sempat beribadah tidak di gereja yang mereka bangun, tapi di tempat lain. Saudara, padahal negeri kita sudah jelas diatur oleh pasal undang-undang pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 bahwa menyatakan bahwa negara ini ya menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, saudara, tapi kenyataannya banyak gereja rumah ibadah ditutup. Nah, ini yang mau saya bagikan buat kita semua. Dan saya punya iman begini sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Roma 1 ayat 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati adalah kita milik Tuhan. Maksudnya begini, saudara, saya hidup ini harus mempermuliakan Tuhan. Ya, kalaupun di tengah jalan oleh karena kebenaran ketika saya melayani Tuhan saya harus mati, ya sudah, tidak apa-apa. Saya pasti milik Tuhan. Bagi saya itu adalah mujizat terbesar juga, saudara, ya. Mati di ladang Tuhan sebagai martir, ya untuk kebenaran, bukan membuat bom, ngebom sana sini, bukan. Tapi saya ya melakukan kebenaran dalam pelayanan. Nah, saya harus mati, ya tidak masalah. Karena Filipi 1 pun mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi sama-sama untung, saudara. Nah, ini yang mau saya bagikan. Kali pertama ketika saya membangun gereja, skala itu saya mengalah. Ketika itu sekelompok massa datang menggedor-gedor gereja yang saya bangun. Memang belum lama saya bangun jemaat itu, sudah ada beberapa orang. Tapi pada satu malam ketika kami beribadah tengah minggu, itu gereja digedor-gedor, ditendang-tendang sekelompok orang yang tidak dikenal. Dan anak-anak berlarian, mereka pucat. Jemaat yang ada di dalam pun ketakutan. Saya keluar dan nyaris juga dipukul. Nah, saudara, dan mereka sangat marah, tutup ini, tutup. Dan saya waktu itu ya belajar untuk tenang, dan saya hadapi semua, saudara, dan saya kembali mengikuti apa yang mereka mau. Dan saya diajak ke kantor kelurahan yang pada intinya hasil keputusan gereja harus ditutup. Dari situ saya belajar. Ya. Saya belajar. Kadangkala kita ini selalu mengatakan, udahlah kita maafkan. Kita bawa sajalah dalam doa. Sudahlah kita ampuni mereka. Kita mengasihi. Kita harus senang. Banyaklah kita berdoa. Iya, itu betul saja, saudara. Tapi kali ini saya tidak mau kalah. Ketika saya membuka gereja yang kedua, saudara, gereja yang kedua ini juga dapat perlakuan yang sama. Dan orang juga membuat sekelompok orang mencoba juga menghalangi ketika kami mendirikan gereja yang berikutnya. Bukan di tempat yang sama, tapi di tempat yang lain lagi, saudara. Ada sekelompok orang yang sudah mengaku, dia mendatangi saya, mengatakan ini ada tanda tangan seluruh warga di sini menyatakan bahwa gereja ini tidak boleh berdiri di sini. Dan saya terima surat itu. Saya katakan, saya berpikir dulu. Di rumah, ya saya berdoa. Dan saya bertanya kepada
ya para pelayan kita, para teman-teman, dan terbersihlah ide dalam pikiran saya. Dan hati saya berkata begini, saya tidak mau kalah dengan orang ini. Saya tidak mau menyerah. Saya harus melakukan perlawanan, tapi harus terukur dan penuh hikmat. Dan saya temuin teman saya, ya orangnya cukup berani, dan orang ini kebetulan dia juga aparat keamanan. Saya tidak usah sebutkan dari mana dia. Saya katakan dengan dia, bro, saya punya persoalan ini, dan tolong Anda ke sana. Anda harus temuin orang-orang ini, siapa yang keberatan, dan saya tidak rela gereja itu ditutup. Saya melakukan perlawanan ini, dan saya harus katakan kepada bro bahwa gereja ini harus tetap eksis dan dibuka. Dan puji Tuhan, teman saya ini mendatangi orang ini, orang-orang segelintir orang yang mengaku bahwa keberadaan gereja kita harus ditutup. Dan hasil negosiasinya berhasil, karena mungkin teman saya ini juga dengan nada yang garang, mungkin Bapak Yusuf, yang tegas, pendetanya katakan kami tetap buka, dan saya juga harus bertahan untuk tetap buka. Dan singkat cerita, sampai sekarang gereja itu berdiri, saudara. Dari tahun 2005 ke atas barangkali, sampai hari ini masih tetap dibuka. Yang ketiga, saudara, ketika dari sebuah tempat lagi gereja yang kami bangun, di situ juga sama. Tiba-tiba saya lagi berkhotbah, ada orang yang mengaku-ngaku aparat, yang mengaku-ngaku utusan warga, datang memaksa untuk menghentikan gereja itu. Saya tidak mau. Saya katakan, saya harus lanjut. Saya tidak mau. Saya katakan dengan mereka, dan mereka naik ke atas gereja dan memaksa harus ditutup. Saya katakan saya tidak mau. Dan berakhirnya ibadah, saya mencoba ketemu dengan mereka, dan mereka katakan keberadaan gereja ini tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri. Saya katakan dengan mereka, yang saya tahu pasal 29 tidak mungkin bisa kalah dengan SKB 2 Menteri. Siapa yang keberatan dengan gereja kita? Oh, semua warga udah nggak setuju. Semua warga tidak berkeinginan ada ibadah di sini. Saya katakan tidak. Saya membawa umat-umat yang ada di sini bukan untuk melakukan hal yang jahat, tapi justru saya membawa mereka untuk memperkenalkan diri mereka kepada Tuhan, agar mereka diubahkan hidup mereka berjalan dalam kebenaran. Tapi namanya juga emosi, mereka tetap tidak terima. Dan singkat cerita, saya pulang dan saya temui jemaat saya yang salah satu tokoh di sana, juga sangat disegani. Saya tidak mau dengan sembarang orang. Saya katakan lagi kepada dia, saudaraku, kamu datangi mereka. Kamu kan tokoh. Datangi dan bilang sama dia, saya tidak setuju gereja ditutup. Dan beritahu dengan cara Anda, bagaimana caranya supaya gereja tetap eksis. Singkat cerita, dia datang. Dia langsung mengatakan kepada semua orang yang ada di sana, jangan coba-coba tutup gereja nih. Kalau kalian tutup, kalian berhadapan dengan saya. Puji Tuhan, sampai hari ini gereja itu tetap eksis dan tetap buka. Dan sampai hari ini kami terus berjalan beribadah, dan jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Dan saya memberitahu buat kita semua, siapapun kita yang dimanapun saudara berada, tetaplah melakukan ibadah. Jangan takut. Lakukan perlawanan tapi terukur, penuh dengan hikmat dan kasih. Dan memang benar kita harus mengasihi. Betul, kita harus banyak berdoa. Benar, tapi harus juga melakukan perlawanan yang terukur, berhikmat, agar gereja tetap eksis, nama Tuhan dipermuliakan. Ini tips dari saya sebagai kesaksian, memberkati banyak kita semua. Tuhan berkati. Shalom.